sedikit lah, sedikit nggak banyak. Sedikitnya Sedikit. Tapi lebih Ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Masih bersama saya Budiman Tanjurjo di Satu Meja The Forum. Arya Fernandes, yang Anda bayangkan sebagai seorang peneliti, second kabinet yang dibayang oleh Pak Prabowo seperti apa sih? Saya kira saat ini memang saya sependapat dengan Bang Deddy ya, bahwa ada kebutuhan yang besar dari sisinya Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk memberikan warna terhadap pemerintahan baru. Sekarang ini saat ini muncul ada ketidakpuasan terhadap banyak hal, dan Pak Prabowo berada dalam kondisi di mana ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru cukup tinggi. Cukup tinggi. Ekspektasi itu misalnya tampak dari perolehan suara di pemilu presiden 58%, dan pencapaian itu adalah pencapaian terbesar pada presiden yang maju di putaran pertama, di periode pertama. Pak SBY 2004 dan Pak Jokowi 2014 itu tidak sampai 58%. Nah, yang kedua saya kira adalah soal memastikan adanya kepercayaan pasar. Confident pasar ini jadi penting juga, karena saat ini pertumbuhan ekonomi kita relatif stagnan, angka kemiskinan dan orang kelas menengah kita juga menurun cukup dalam, ya. Pada saat yang sama kita juga menghadapi situasi di mana masyarakat kita semakin menua, dan subsidi kita untuk banyak hal, energi dan segala macam juga diperkirakan akan meningkat. Belum ada disparitas dari sisi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi yang terjadi. Jadi tekanan domestik saya kira juga menjadi kebutuhan yang penting yang membuat mau nggak mau Pak Prabowo harus membuat warna baru dalam pemerintahan. Jadi mengelola ekspektasi publik menjadi pekerjaan rumah dari Prabowo. Saya kira ya. Tapi kalau Pak Prabowo kemudian mengatakan bahwa akan juga merekrut sebagian dari menteri-menteri Jokowi karena baik-baik, itu akan menjawab ekspektasi publik? Ya, saya kira hal lainnya juga adalah kita tahu juga bahwa Partai Gerindra bukan partai pemenang pemilu. Gerindra hanya finish di urutan ketiga, sementara pada satu sisi Partai Golkar berada menjadi partai terbesar di koalisi. Jadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas di koalisi menjadi penting. Nah, dalam hal itu saya kira siapapun presidennya, itu akomodasi menjadi tidak mungkin terhindarkan. Tidak terhindarkan. Paling tidak karena 3 alasan ya. Alasan pertama saya kira adalah soal efek sistem multipartai kita. Dalam sistem multipartai itu membuat tidak ada partai yang dominan di DPR. Sejak 2004 sampai sekarang tidak ada satupun partai yang mendapat suara di atas 25%. Dan itu membuat untuk memastikan stabilitas politik di DPR, Presiden terpilih mau nggak mau harus mengakumulasi dukungan partai politik. Yang kedua soal political finance. Political finance kita, party financing kita bermasalah. Sehingga partai kemudian melihat salah satunya cara untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber pendanaan politik adalah masuk di kabinet. Dan itu terjadi pada semua kabinet, ya, mulai dari kabinet pasca reformasi terutama. Karena kita tidak berhasil membenahi sistem pendanaan politik yang baik, yang memungkinkan partai lebih independen. Yang ketiga, saya kira soal efek ketidakjelasan koalisi kita. Kita menganut 2 model koalisi, ya. Koalisi pra pemilu dan koalisi setelah pemilu. Koalisi pasca pemilu. Pasca pemilu lebih banyak. Pasca pemilu lebih banyak. Nah, sejak 2004 itu terjadi. 2004, 2009, partainya Putri yang ketika itu tidak mendukung Pak SBY justru masuk di kabinet. Partainya Mas Zaky juga begitu. Masuk juga. Di periode kedua masuk juga. Dan kita sekarang juga melihat di akhir masa jabatan Pak Jokowi, hampir semua partai masuk kabinet. Bung Daniel, situasi itu yang membuat kemudian betul ada 4 menteri yang kemudian akan menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo Gibran. Pertama, sampai dengan detik ini belum ada statement resmi yang disampaikan Pak Prabowo, bahkan secara tertutup juga belum, setengah kamar juga belum ada Pak Prabowo menyebutkan jumlah 44 dan sebagainya, karena kita nggak tahu jelas dari mana jumlah yang bisa menyebutkan 44, karena semuanya orang, kemudian institusinya dan segala macam itu masih dalam proses pembahasan yang bisa berubah dan bisa diubah. Jadi Pak Prabowo hari ini dan tim kecil itu masih bekerja dalam proses menderifikasi program-program yang ada dalam bentuk institusi kementerian. Apakah ada kementerian yang digabungkan,
kemudian ada yang dipecah jadi 2 dan sebagainya. Nah, diskusi itu terus berlanjut tentu sampai dengan detik ini. Nah, kepentingan Pak Prabowo apa? Kepentingan Pak Prabowo sebenarnya adalah bagaimana program-program yang disampaikan pada saat kampanye itu bisa bisa dilaksanakan segera mungkin melalui institusi kementerian yang ada. Kalau kemudian program itu tidak bisa di handle atau di cover oleh satu kementerian, maka kita butuh badan atau kementerian baru, atau kalau ada kementerian yang dianggap itu tidak efektif selama ini, itu bisa digabung. Nah, ini dilakukan Pak Prabowo ini dalam rangka memastikan efektivitas dan program-program itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Kemudian bentar ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, tadi ada penyebutan bahwa koalisi sebelum dan sesudah itu beda. Sebelum sedikit, tapi sesudah pemilu kemudian menjadi gemuk gitu. Kalau Golkar memang praktek politik Indonesia memang harus gitu ya? Ya. Kalau kami kan melihatnya konsolidasi dari kekuatan politik yang ada di Indonesia pasca pemilu itu memang sangat penting, terutama tadi tantangan-tantangan yang Bang Deddy sudah sampaikan kan, pertumbuhan ekonomi kita stagnan misalnya, terus kondisi geopolitik yang tidak pasti. Jadi kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk sama-sama kita berkontribusi dalam menghadapi kondisi yang serba ketidakpastian ini. Jadi makanya wajar kalau kita melihat kondisi pasca pemilihan presiden di setiap pemilu itu biasanya semakin banyak parpol yang bergabung karena mereka pun ingin berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan oleh presiden dan juga wakil presiden yang terpilih. Makanya partai saya, kalau tadi Mas Arya bilang sebelumnya tidak bergabung di koalisi tapi tetap ada di kabinetnya Mas Herzaki seniornya, itu karena memang kita selalu mengupayakan kita bisa menyumbangkan ideologi karya kekaryaan kita terhadap kabinet manapun yang pada saat itu sedang menjabat, dan itu pun yang kita pegang teguh pada hari ini. Jadi kita tentu sangat membuka tangan yang lebar kepada teman-teman parpol lain yang ingin bergabung ke KIM pasca pemilu ini. Dan saya yakin juga pasti partai lain berpandangan demikian. Oke, baik. Jaki, kalau Putri kan mengatakan semuanya ingin berkontribusi untuk negara bangsa. Tapi ada juga yang pandangan ya ingin dalam kekuasaan lah, madunya kan enak. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membuat kabinet